Alfian Tanjung rupanya nggak terima dikritik netizen. 7 September kemarin yang lalu itu, dia buat video dengan judul panjang di kanal YouTube-nya. Judulnya, Menjawab Fitnah Buzzer Katolik Terhadap Ustadz Alfian Tanjung atau UAT. Jaga akidah dan lawan kristenisasi. Wow. Di awal video itu dia memuat sejumlah cuplikan chat netizen yang memang kasar terhadapnya. Dengan menonjolkan kutipan-kutipan itu, nampaknya dia dengan sengaja memang ingin membangun kesan tentang betapa tidak beradabnya orang-orang Katolik di Indonesia. Supaya Anda nggak bingung, saya jelaskan sedikit duduk perkaranya. Ustadz Alfian ini pekan lalu bikin video yang mengecam kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Dia menuduh kedatangan ini adalah bagian dari upaya kaum Kristen dan Katolik untuk mengkristenisasi Indonesia. Dia bilang upaya kristenisasi ini sudah berlangsung sejak beratus tahun yang lalu. Kini, gerakan Katolik dan Kristen berusaha mewujudkan proyek Indonesia Emas tahun 2045, di mana pada saat itu Indonesia akan dikuasai oleh mereka. Alfian juga mengecam adanya kebijakan untuk tidak menyiarkan azan maghrib di televisi pada saat berlangsungnya siaran langsung Misa Akbar di GBK. Menurutnya, itu tindakan yang lagi-lagi menunjukkan itikat buruk kedatangan Paus ke Indonesia. Video Alfian itu menyebar cepat. Saya di Cokro TV mengkritik sikap Alfian itu. Kelompok Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS juga mempertanyakan sikap Alfian. Di berbagai media sosial lainnya, kritik serupa disampaikan. Dan ini rupanya mengganggu Alfian, sehingga dia merasa perlu membuat video baru yang saya bahas kali ini. Dalam video baru ini, dia mati-matian membela diri dan mengatakan kedatangan Paus ini harus diwaspadai karena mengancam Islam. Dia benar-benar ngotot berkeras bahwa Paus datang ke Indonesia untuk mengkristenkan atau mengkatolikkan Indonesia. Dia menganggap orang-orang Kristen nggak perlu berusaha menutup-nutupi kenyataan itu. Orang Kristen tidak perlu membela diri, ujarnya dengan yakin. Dia menyebut kedatangan negara-negara barat penjajah seperti Belanda sejak abad 16 dilakukan dengan 3 misi, Gold, Glory, dan Gospel. Jadi, Belanda datang bukan hanya untuk memperoleh kekayaan atau gold, kekuasaan atau glory, tapi juga memperoleh ketertundukan rakyat untuk menerima agama Kristen. Jadi, salah satu tujuan Belanda adalah kristenisasi. Al-Quran sendiri, kata Alfian, sudah memuat peringatan dari Tuhan tentang ancaman ini. Secara spesifik, Alfian menyebut surat Al-Baqarah ayat 120, yang berarti, kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga engkau mengikuti mereka. Jadi menurutnya umat Islam memang tidak bisa berprasangka baik pada Kristen. Berprasangka baik hanya bisa dilakukan pada sesama Muslim. Sedangkan pada Kristen, umat Islam harus berprasangka buruk dalam perspektif akidah. Alfian kemudian menyatakan dia selama 10 tahun merupakan wakil ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa dia berada di lapangan selama 40 tahun. Karena itu, dia merasa punya pengalaman dengan cara gerakan Kristen menjebak orang di kampung dengan Indomie, dengan berkilo-kilo beras, dan dengan apa yang disebutnya sebagai bahasa kasih yang munafik. Dalam video baru ini terasa sekali kemarahan Alfian pada kaum Kristen. Kalimat-kalimat yang dia gunakan pun sangat konfrontatif. Dia bilang orang-orang kafir yang songong dan sombong akan dihadapkan dengan Laskar Depok. Nangis lo, ujarnya dengan sinis. Dalam video itu dia juga melontarkan pesan kepada umat Islam yang membela kaum Katolik Kristen. Dia bilang, orang-orang Islam ini pasti tidak cukup belajar Al-Quran. Dia menyebut 3 ayat dalam Al-Quran untuk menunjukkan bagaimana umat Islam harus berwaspada menghadapi musuh-musuh Islam. Ya tentu saya menghargai pandangan Alfian. Tapi argumentasinya sangat bermasalah. Saya tentu tidak akan membantah kalau dikatakan umat Kristen atau setidaknya sebagian umat Kristen Katolik berharap dapat menyebarkan ajaran mereka di Indonesia. Tentu saja itu benar. Masalahnya kenapa itu harus dipersoalkan? Islam dan Kristen kan memang adalah 2 agama yang memang punya misi dakwah. Umat Islam kan juga percaya dalam hidup ini harus menyampaikan kebenaran tentang Islam. Ya umat Kristen juga begitu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita Alkitab haleluya sama handphone.
Haleluya. Haleluya. Oh, udah sini. Haleluya, kita doa. Hadirat urapan dan kuasa-Mu telah kami nikmati Tuhan. Betul-betul Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang nyata. Dia maha kuasa, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Nama-nama di muka bumi harus tunduk kepada namanya. Semua nama, termasuk nama pejabat, nama orang kuat, nama-nama algojo, nama-nama tahan tikam, nama tahan tembak, harus tunduk kepada nama Yesus. Apalagi coronavirus, harus tunduk kepada nama Yesus. Kami percaya Yesus nama di atas segala nama. Itulah yang kami sampaikan hari ini untuk menjadi berkat bagi kami. Biar nama Yesus ini akan terus hidup di dalam kami. Nama Yesus ini kami alami, kami nikmati, kami rasakan. Yesus, Tuhan Allahku. Yesus, Tuhan Allahku, Rajaku. Nama ini nama yang tertinggi, nama yang kami cintai. Ini bukan huruf, tapi ini pribadi yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu kusampaikan. Dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang meriah. Yang meriah. Yang membuat kita bergembira kalau kita punya Tuhan. Haleluya. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Paulus menulis itu di penjara. Karena Injil dia di penjara, diborgol kakinya. Tapi dia masih mengirim surat ke orang-orang yang di luar, yang punya rumah mewah, yang punya istana, yang mungkin mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang terhormat, pangkat. Tapi dia di penjara. Tapi dia tetap berkata, bersukacitalah senantiasa, aku katakan sekali lagi, bersukacita. Haleluya, berikan sorak-sorai. Belum seberapa penderitaan ini, belum seberapa kesulitan ini, belum seberapa kesusahan ini dibandingkan yang dialami oleh rasul-rasul terdahulu, oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka mengalami kesulitan, kesusahan yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, Paulus mati dipenggal oleh Kaisar Nero karena Injil. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ke Surabaya. Ada orang kaya di Surabaya. Dia ngomong, Nero, saya lihat anjing melompat. Nah, kenapa anjing ini melompat ketika dipanggil Nero? Nama anjing ini si Nero. Saya belum pernah mendengar ada nama anjing Paulus. Tapi si Nero dulu orang yang ditakuti. Siapapun yang berani membicarakan dia, habis. Tapi dengar baik, keganasan, kekerasan, ya, kekuatan, keangkuhan, itu akan hilang lenyap. Tapi kebaikan kekal selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Itulah sebabnya nama Paulus sampai sekarang dikenal oleh banyak orang. Haleluya. 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 Yakobus karena Injil mati digoreng. Saudara, bayangkan, Petrus mati disalib terbalik. Dia katakan apa? Tidak layak aku disalib seperti Yesus. Aku mau disalib terbalik karena aku pernah menyangkal Tuhan. Dia membayar harganya, saudara. Yohanes Pembaptis gara-gara menegur haleluya Herodes. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia dapatkan? Dipenggal kepalanya. Haleluya. Haleluya. Rasul Yohanes gara-gara Injil juga dibuang ke Pulau Patmos. Semua mereka menderita. Jadi penderitaan kita belum seberapa dibandingkan para rasul, para nabi. Haleluya. Haleluya. Itu lagi, mandok ya. Iya, mandok. Iya, mandok satu. Ya. Ya, bagi. Plastiknya siapa mau? Oh, ini kan ada. Iya, kalau memang masih ada, sini. Bagi. Sorot dan iya, kalau memang masih ada yang di situ, itu yang bekerja kebersihan, boleh. Kalau mau. Kalau masih ada, kayaknya masih ada. Omah, makasih semuanya nih. Ya, oke.
Amin. Haleluya. Kenapa tadi nggak ikut ibadah, Bu? Udah, Pak, salam. Makasih. Ya, oke, makasih. Bapak dalam nama Yesus berkati lama. Haleluya. Makasih Pak Logi. Haleluya. Kita ketemu lagi. Oke. Ibu, terima kasih. Hendrik nggak sakit. Hendriknya lagi sakit. Oh, kenapa dia? 2 hari nggak bangun-bangun udah sakit. Di mana dia? Lagi mau tidur dia. Oh. Dibagilah, bagi. Ya. Ya, ya. Oke, oke. Masker. Dua, Ya, udah. Udah, diam. Arahap. Oh, mana? Hendrik. Oh. Bu, tak ini yang itu ya? Nyonya Arahap. Ya, yang mau itu ya? Iya. Ya, saya usahain untuk anak kecil ya. Nanti ya, kasih kabar ya kalau. Masker satu lagi untuk suaminya. Oh. Si Arahapnya belum. Ya. Bang Ucok, ayo. Udang lo nih, majalah mah. Ya, yang Eko ya? Iya. Pulang malam. ya makan, silakan. Anda kok buat apa ini? Ada.